washabihi wasallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Para peserta webinar yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah siang ini kita bisa bertemu lagi di dalam acara yang diadakan oleh penyuluh bidang radikalisme dan aliran sempalan di Kabupaten Nganjuk. Tema kali ini adalah menjaga moderasi akar rumput bersinergi hadang radikalisme atas nama agama. Sebelumnya saya minta maaf. Acara ini sebetulnya diisi pemateri dua orang, yaitu satu Bapak Kapolres Nganjuk, Bapak Jimmy Tana SIK, dan Bapak Wakil Ketua NU Nganjuk, Bapak Agus Rahman Hakim, Sarjana Hukum. Namun karena ada suatu halangan, Bapak Kapolres tadi menelpon lewat ajudannya karena beliau ada acara yang mendadak tidak bisa datang. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya dari beliau. Para peserta webinar aliran radikalisme, sebelumnya saya sebagai moderator berterima kasih kepada Bapak Kemenak, Bapak Muhammad Afif Fauzi yang telah bersedia membuka. Semoga acara ini dari awal sampai akhir diberi kelancaran. Para peserta webinar, radikalisme adalah ancaman bagi kita semua. Radikalisme yang mengatasnamakan agama menjadi ancaman kita bersama, baik negara maupun masyarakat Indonesia. Untuk itu masyarakat diharap tidak berpengaruh atau terpengaruh paham-paham radikal yang timbul dengan memanfaatkan agama. Gerakan radikalisme harus terus diwaspadai karena mereka memiliki agenda terselubung yang bisa memecah belah bangsa kita. Kondisi ini terjadi akibat adanya politisasi untuk menjadikan agama sebagai tameng demi simpatisan dan dukungan. Agama pada masa-masa ini menjadi kendaraan yang dinilai tepat untuk menjalankan aksi radikal. Karena agama itu sensitif. Apalagi selama ini agama memang sering digunakan untuk mengadu domba. Dengan kondisi itu, image agama itu sendiri akhirnya tidak bagus. Agama yang semestinya memberikan ajaran tentang perdamaian. Karena penyalahgunaan tersebut, akhirnya semua dengan seenaknya diputarbalikkan. Ayat-ayat kitab suci dipotong. Selama ini semua yang terjadi akibat isu yang terjadi tidak menyaring, malah justru terbawa irama dan ikut gendang mereka. Dan dampaknya dinilai sangat besar karena merembet kepada pencitraan agama. Para peserta webinar, untuk menanggal upaya-upaya tersebut, seharusnya semua pihak harus kita kritis dengan apa yang terjadi di masyarakat. Maka itu pemateri kita, Bapak Agus Rahman Hakim, nanti akan memberikan penjelasan kepada kita semua. Apa itu radikalisme? Apa bahayanya bagi kita? Apa bahayanya bagi agama? Apa bahayanya bagi negara? Dan juga apa bahayanya bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Untuk itu, saya serahkan sepenuhnya kepada moderator kita, Bapak Agus Rahman Hakim. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih, Pak Moderator. Saya moderator atau temannya moderator? Temannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, yang panjang. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, Bapak Abdul Fauzi. Yang saya hormati Bapak Ketua Porjalur Kabupaten Nganjuk, Bapak Hasan. Yang saya hormati moderator Bapak Kiai Haji Fauzi. Ini teman saya sejak kecil. Makanya untuk sungkan itu saya susah. Beliau Kiai Haji. Yang saya hormati, ini masih kedengeran ya? Suara kamu tuh. Yang saya hormati pula Bapak Duta menjadi host kita. Tak lupa seluruh peserta webinar radikalisme ini dimanapun panjenengan berada. Para bapak, para ibu yang saya hormati, sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini, menjaga masyarakat dalam rangka bersinergi terhadap ancaman-ancaman radikalisme. Mestinya kalau dari Polres juga hadir, nanti akan bisa terlihat bagaimana pola sinergi yang bisa kita bangun. Namun karena ada halangan, pada kesempatan ini mungkin tidak terlalu banyak saya akan membahas atau kupas tentang radikalisme, karena tadi alhamdulillah sudah banyak dijelaskan oleh Bapak Kepala Kantor Kemenak. Saya akan mencoba melihat dari sisi lain bagaimana upaya kita untuk menangkal radikalisme itu bisa kita manfaatkan sebagai cara. Kita bisa gunakan sebagai pendekatan, bisa kita gunakan berbagai perspektif untuk mendukung gerakan kita dalam menangkal radikalisme. Salah satunya adalah melalui pemahaman yang cukup atas moderasi. Dalam hal ini adalah, dan juga mungkin pemahaman kita sekilas paling tidak itu mengenai moderasi. Jadi akar rumput, moderasi grassroots kita. Seringkali kita menganggap bahwa akar rumput itu adalah sesuatu yang kosong, bisa diolah bagaimana. Padahal sebenarnya secara antropologis akar rumput kita memiliki sejarah panjang tentang pengalaman spiritual atau pengalaman mereka, yang itu tidak hanya sejak zaman keislaman, bukan hanya sejak zaman Hindu, tapi bahkan sejak zaman sebelum. Di situ kalau kita melihat di Nusantara ini, antara moderasi dan radikalisme itu juga pernah melakukan pertarungan. Cuman saya tidak akan melihat sampai terlalu jauh, tapi sejak masyarakat awal kita bisa menemukan jejak moderasi itu jadi ketika kita membicarakan tentang moderasi itu ada beberapa jejak yang bisa kita lihat. Misalnya kalau kita melihat dari sisi keberagaman, kita mengenal moderasi itu yang tercatat dalam sejarah tidak terlalu luas.
itu kita bisa mendeteksi, mengidentifikasi moderasi itu muncul di agama Kapitayan. Agama Kapitayan itu adalah keyakinan awal dari masyarakat Nusantara. Kapitayan ini bukan kepercayaan, kalau dalam sekarang sebagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu bukan. Kapitayan itu adalah sebuah sistem keyakinan yang hadir sebelum ada Hindu, Buddha masuk ke Indonesia. Jadi bisa dikatakan agama awal. Yang sampai hari ini terdeteksi yang paling awal yang diketahui itu Kapitayan. Kapitayan ini adalah sebuah keyakinan yang menyembah suatu zat yang disebut Sang Hyang Taya. Bukan Toyo, air. Kadang disebut Toyo, Taya, Sang Hyang Taya ini adalah suatu zat yang digambarkan sebagai sosok yang Tankinoyo Opo. Tankinoyo Opo. Tidak bisa terdefinisikan, tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa diraba. Tapi yang maha kuasa, yang maha menciptakan, yang maha segalanya. Yang ini, Sang Hyang Taya ini kemudian karena ingin dikenali, katakan mungkin begitu ya, itu kemudian memanifestasikan sifatnya itu, memanifestasikan dirinya dalam sifat, yang kemudian sifat itu dikenal sebagai Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal ini memiliki dua sisi, sisi baik, kelas AC, puasa dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut sebagai Sang Hyang Menang. Sisi tidak baiknya, karena mungkin sisi kejamnya begitu ya, itu disebut sebagai Sang Hyang Manik Moyo. Itu dalam sistem keyakinan mereka. Di dalam sistem keyakinan mereka itu, mereka ketika menyembah kepada Tuhan, itu karena Tuhan, karena Sang Hyang Menang, Sang Hyang Tunggal, itu tidak bisa dilihat, karena Sang Hyang Menang sebagai manifestasi kebaikan pun itu adalah suatu sosok yang tidak bisa dilihat. Maka kemudian mereka berperantara, memakai perantara. Perantaranya itu ketika seorang itu adalah seorang yang mengagungkan, pengen menjadi orang yang kuat, kemudian memakai perantara sesuatu yang kuat, misalnya batu. Karena melihat ada kehadiran Sang Hyang Menang di situ. Kalau mereka seorang petani misalnya, karena mereka selalu terobsesi dengan kesuburan, maka kemudian mereka ini membuat perantara, atau kalau bahasa kita mungkin wasilah ya, membuat perantara itu dengan pepohonan, pohon yang besar biasa. Dalam pengistilahan mereka, segala yang bersifat kuat, baik itu disebut atau manifestasi dari keadaan. Maka mereka juga menghormati hal-hal yang ada kata-katanya, misalnya tunggak. Kemudian ketika mereka memberikan penghormatan kepada Tuhannya, bahkan Tuhan ini pun dalam istilah mereka, tu yang baik itu Tuhan. Nah, seperti itu. Tu yang baik Tuhan. Nah, ketika mereka melakukan persembahan, mereka menggunakan misalnya hewan, ayamnya titik tukung. Nah, misalnya seperti itu. Diwadahi tempat letak namanya tunggu. Nah, misalnya begitu. Itu di sistem keyakinan mereka. Tapi mereka tidak mengharuskan bahwa di dalam melakukan ritual itu harus ke pohon, tidak harus ke batu, tidak harus ke karena itu mereka itu hanya perantara. Jadi dalam sistem keyakinan dari Kapitayan ini, mereka sudah apakah itu mereka melalui perantara pohon, hewan misalnya dan sebagainya, tidak ada masalah. Jadi ada toleransi di dalam
sistem keyakinan mereka, pakai ini boleh, dan sebagainya. Kalau yang untuk tingkat teratasnya, katakanlah pimpinan keagamaannya, mereka itu punya tempat tersendiri, sebuah bangunan kota yang itu kemudian salah satu dari dindingnya itu dilubangi. Itu untuk melambangkan kekosongan. Karena ketika mereka menganggap bahwa sang yang kaya itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tapi ada sesuatu yang seperti kosong, kita memanifestasikan di situ. Nah, itu tempatnya namanya sanggar. Nah, kemudian diwayang disebut sanggar Pamujan. Tapi kemudian karena Kapitayan ini adalah sebuah agama yang mengajarkan harmoni, mengajarkan misalnya juga di dalamnya sampai sekarang itu adalah tentang konsep harmoni jagat gede jagat cilik. Misalnya kalau jagat gede itu kadang dibahasakan oleh intelektual itu dalam konsep mereka jagat gede dan jagat cilik ini harus selaras. Jagat cilik itu biasanya dipahami sebagai sesuatu konsepsi keduniaan yang ada di dalam diri seseorang. Sementara jagat gede itu adalah apa yang dunia yang kita tinggali. Meskipun ada sebagian kelompok yang menafsirkan sebaliknya. Jagat gede itu adalah jagat yang ada di dalam pikiran kita, karena dunia seisinya pun masuk ke dalam dunia batin. Maka jagat itu disebut kemudian juga jagat dulu. Nah, kemudian kalau jagat yang satu yang kita lihat sehari-hari, tapi ini harus ada harmoni. Nah, harmoni ini kemudian ditabrak oleh hadirnya keyakinan lain yang datang dari luar. Hindu mulai masuk, Buddha mulai masuk. Ini kemudian salah satu yang kuat menabrak keyakinan awal ini adalah agama yang disebut sebagai Dairawa Tantra. Dairawa Tantra ini adalah sebuah aliran itu yang sangat keras, bahkan lebih dari radikal ya. Dari sisi pemikirannya mungkin radikal, tapi dari sisi perilakunya itu sangat ekstrim. Dairawa Tantra ini diketahui memakan korban yang sangat banyak karena yang tidak setuju. Karena Dairawa Tantra ini biasanya hadir bersama dengan hadirnya penguasa. Jadi ada orang-orang yang karena ingin berkuasa, ingin punya kekuatan, kemudian mereka melakukan berbagai upaya memperkuat diri, ketemu yang namanya ajaran Dairawa Tantra. Ada ritual-ritualnya yang sangat mengerikan. Nah, Dairawa Tantra ini sempat cukup mendominasi di tanah Jawa terutama ya, di Sumatera. Jawa dan Sumatera. Dairawa Tantra ini mengajarkan berbagai hal yang bersifat kekerasan. Salah satunya adalah yang disebut Molimo. Tapi bukan Molimo yang belakangan ini yang main masa bukan itu. Molimo di dalam Dairawa Tantra itu adalah konsep agar seseorang mencapai kesempurnaan. Untuk mencapai kesempurnaan, seseorang harus melakukan ritual Molimo sesuai dengan kemampuannya. Jadi ada katakanlah low grade, middle grade, kemudian high grade. Tapi tetap harus 5 ini. 5 ini adalah yang pertama adalah matsya. Matsya itu makan ikan. Nah, itu. Kalau low grade ya makan ikannya ya ikan teri, ikan wader gitu ya. Kalau yang high grade ya makan ikan itu ya ikan paus, ikan hiu. Itu yang tinggi. Kemudian ada yang namanya mamsa. Mamsa itu makan daging. Makan daging itu ya kalau yang low grade, kalau orang rendahan, orang miskin, itu ya makan daging ada ayam, kambing, tikus, ya yang murah-murah. Kalau yang high grade itu daging yang dengan kualitas tertinggi. Apa itu? Daging manusia. Itu yang paling tertinggi. Di situ kemudian juga harus disertai dengan madya. Madya itu bukan madya menengah, tapi dalam bahasa mereka madya itu adalah minuman keras. Minuman keras itu kalau yang kelas bawah ya mungkin arak, ciu yang dan itulah. Tapi kalau yang kelas tertinggi itu adalah
darah. Kemudian setelah itu ada yang namanya maituna. Ada namanya maituna, itu adalah suatu ritual hubungan seksual. Kalau yang masyarakat bawah ya itu istrinya. Tapi kalau yang tingkat atas itu artinya bukan tingkat saya saja, tingkat grade kependetaan tinggi. Itu adalah melaksanakan ini dengan orang banyak. Jadi bareng-bareng di suatu. Kemudian ada maitsya, itu mudra itu terakhir, kemudian mudra itu adalah mereka melakukan meditasi. Jadi kurang lebihnya menurut Bhairava Tantra ini, orang ketika ingin mencapai kesempurnaan, ingin sampai kepada Tuhannya, itu mereka harus tidak mengajak hawa nafsunya. Agar hawa nafsunya tidak diajak, itu harus dipuaskan dulu. Jadi kayak kucing itu kan kalau ngeong-ngeong itu pilihannya dua, diusir atau dikasih ikan. Nah, kalau kebanyakan ajaran itu bagaimana kucing itu dikendalikan agar tidak mengganggu, tetapi kalau di Bhairava Tantra itu mereka kucing ini kasih makan ikan yang banyak kemudian. Jadi di dalam konsep Bhairava Tantra ini mereka biasanya ini kalau di tingkat praktek di tingkat pendeta-pendetanya itu dalam suatu tempat, biasanya tanah lapang atau tempat kuburan, itu kuburan mereka. Itu mereka duduk melingkar, laki perempuan, kemudian di situ di tengah-tengah ada banyak makanan, yang makanannya itu terdiri dari ikan-ikan berkelas, kemudian daging manusia, kemudian darah. Nah, kemudian mereka pesta makan dan sebagainya. Setelah itu mereka melakukan ritual seksual bersama, kemudian setelah itu setelah benar-benar puas, kemudian mereka meditasi. Ini yang kemudian ketika Islam hadir, Wali Songo hadir, ini kemudian dilawan Bhairava Tantra ini sebagai ajaran nggak benar, apalagi ajaran ini juga ajaran pemusnah. Musnah itu yang tidak sesuai dengan mereka biasanya dimusnahkan. Termasuk dulu pernah ada putusan dari khalifah, salah satu khalifah itu hadir ke sini ke Indonesia, ada beberapa ibu kepala keluarga. Itu kemudian ketika sampai di sini mereka dibabat habis karena beda keyakinan. Nah, maka kemudian ketika para wali songo itu hadir ke sini, setelah mempelajari situasi, maka Bhairava Tantra ini kemudian dilawan. Yang pertama kali melawan itu pionernya adalah yang namanya Syabul Jalil. Syabul Jalil ini kemudian diteruskan oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang ini yang kemudian benar-benar berhasil menghapuskan Bhairava Tantra ini di tanah Jawa. Sunan Bonang ini menariknya adalah ketika memerangi Bhairava Tantra itu, selain dengan kesaktian, karena orang-orang Bhairava Tantra ini adalah orang sakti. Selain dengan kesaktian, mereka juga, beliau Kanjeng Sunan Bonang itu juga membuat konsep kultur tandingan. Konsep kultur tandingannya itu adalah misalnya ketika Bhairava Tantra ini berputar, berkeliling mengelilingi sesuatu yang tidak dimakan, Sunan Bonang ini juga membuat hal yang sama. Cuman tidak laki-laki perempuan, laki-laki. Kalau laki-laki ya kumpul sama laki-laki, perempuan. Kemudian yang di tengah-tengah yang ditepung itu ya tumpeng. Kalau tumpengnya itu kalau di Bhairava Tantra itu adalah manusia, nah itu diganti ayam. Kemudian mantra-mantra yang di Bhairava Tantra itu diganti oleh Sunan Bonang dengan bacaan-bacaan kalimat thayyibah, termasuk diantaranya adalah tahlil. Ini pertama kalinya Sunan Bonang ini mencetuskan itu adalah di daerah Singkal, Rambon.
Itu basis karena perlawanan terakhir dari daerah Tantra itu di Kediri, daerah Tantra. Ini dilawan oleh Sunan Bonang. Ini kemudian akhirnya di saat yang hampir bersamaan non Muslim tapi juga lawan dari daerah Tantra juga melakukan pergerakan sehingga kemudian kelompok-kelompok Hindu Siwa itu juga mulai naik, kemudian Buddha juga mulai naik bersamaan waktunya dengan lahirnya kerajaan Majapahit. Majapahit melihat berbagai kondisi sejarah, melihat berbagai situasi kekerasan mungkin ya yang melibatkan agama, maka kemudian membuat pengaturan-pengaturan. Mereka meminta kepada para pujangga-pujangganya, salah satunya di antara mereka adalah Dampu Prapanca yang agama dan Trantular yang kita soma. Majapahit sebagai sebuah negara menyadari penting kerukunan itu memperkuat suatu negara dan juga bukan hanya memperkuat negara, memperkuat hubungan antar negara. Maka kemudian Majapahit membuat role model yang kemudian mereka mengharapkan bisa dicontoh oleh negara-negara lain yang kemudian akan mereka kuasai sebagai daerah bawahan. Nah, inilah kemudian kita menemukan di sejarah bahwa Majapahit itu mencapai keharmonisan di dalam hubungan antara agama, baik antara agama Hindu Siwa, terutama Siwa kalau Jawa sini, Hindu Siwa dengan agama Buddha, juga dengan Islam. Kenapa dengan Islam? Karena sejak awal-awal Majapahit itu sebenarnya orang-orang Islam sudah ada di bumi Majapahit, bukan hanya sebagai pedagang, tapi misalnya dari telaahnya Ki Hajar Nyoto, sejarawan Indonesia, itu menemukan bahwa banyak sekali arsitek-arsitek, banyak sekali teknokrat-teknokrat Majapahit berasal dari Timur Tengah, berasal dari Muslim Timur Tengah. Mereka punya wilayah khusus di kota Majapahit, di pojok kota Majapahit. Bukan hanya di wilayah Ampel yang hanya Ampel di wilayah itu, tapi juga di wilayah Majapahit. Bahkan beliau menemukan salah satu perwira tinggi intelijen dari Majapahit adalah seorang yang berasal dari Makassar, itu beragama Islam. Sehingga bisa dibayangkan ketika banyak teknokrat, banyak ahli-ahli bangunan di situ, pasti mereka membawa keluarga, membawa pelayan dan sehingga sangat dimungkinkan itu ada komunitas Muslim. Di sini kita melihat bahwa Majapahit berhasil untuk memadukan ini, menjadikan ini sebuah harmoni. Termasuk di dalamnya adalah misalnya di dalam ajaran di Sutasoma yang mengajarkan Bhinneka Tunggal Ika. Ini mengindikasikan bahwa di dalam ajaran agama Hindu maupun dalam ajaran agama Buddha, mereka mengarahkan agar toleransi, moderasi, mereka. Periode berikutnya adalah ketika masa Wali Songo, ketika masa keislaman. Para Wali Songo terkenal sangat moderat, sangat toleran di dalam melakukan dakwah. Mereka sangat menghargai kebudayaan lokal. Mereka tidak melawan secara frontal, dari apa yang sudah menjadi tradisi, bahkan sudah menjadi keyakinan. Misalnya, ini misal, dalam Kapitayan itu tempat untuk memuja Sang Hyang Wenang itu disebut sebagai sanggar. Maka di Wali Songo tempat itu kemudian disebut sebagai langgar. Ruang bolongan kosongnya itu diperlebar, akhirnya jadi pengimaman gitu. Menghadap ke barat jadi pengimaman, kemudian nanti yang langgar, bukan sanggar tapi langgar. Nah itu misalnya. Kemudian banyak pewayangan, berbagai istilah-istilah di dalam Kapitayan itu diadopsi oleh para Wali Songo. Berbagai misalnya
dalam kapitayan itu ada keyakinan, ada ritual yang namanya upawasa. Upawasa itu tidak makan mulai pagi sampai malam. Maka dengan kesamaan ini, karena di Islam itu ada namanya siam, maka siam ini, saum ini tidak disebut sebagai siam oleh para wali songo, tapi disebut sebagai poso, karena untuk menyamakan dengan upawasa. Misalnya begitu. Kemudian ada di dalam agama kapitayan itu puasa hari 7. Hari 7 itu puasa hari kedua dan hari kelima. Ini kemudian dilalah bertepatan dengan hari kedua itu kalau Ahad Isnin, hari kedua, hari kelima Kamis. Nah, maka kemudian puasa Senin Kamis ini kenapa kemudian juga banyak mudah untuk diterima oleh masyarakat di Nusantara. Ini kan ada kesamaan itu pada awal-awalnya. Mereka menerima. Juga moderasi di dalam beragama ini Wali Songo juga sangat toleran terhadap agama lain. Misalnya Sunan Kudus. Bahkan sampai sekarang itu jejaknya masih bisa kita lihat kalau di Kudus dan sekitarnya itu kalau musim Idul Adha itu enggak bisa temukan korban sapi, itu enggak ada Kudus itu. Karena Sunan Kudus itu mengganti korban sapi itu dengan kerbau untuk menghormati banyaknya orang Hindu. Yang ini kemudian tradisi ini sampai sekarang masih dipelihara oleh masyarakat Kudus dan jadi kalau mereka korban itu bukan sapi tapi kemudian di masa berikutnya ketika dakwah Wali Songo sudah menyebar, sudah mulai menguat, kemudian sudah mulai muncul masyarakat-masyarakat yang cukup dalam keilmuan keagamaannya, maka kemudian banyak yang mulai belajar ke Timur Tengah. Ketika belajar ke Timur Tengah, pulang mengajarkan keilmuan-keilmuan berbasis kitab yang kemudian disebut kitab kuning. Di dalam kitab kuning ini kalau kita melihat itu juga moderasi sangat bisa kita temukan. Bahkan di dalam fikih misalnya. Jadi bukan hanya di dalam tasawuf yang itu biasanya mengajar kekitaan, tapi bahkan di dalam fikih itu juga sangat terlihat moderasi, toleransi. Kenapa saya bilang begitu? Jadi misalnya dalam fikih itu yang katanya keras, nyatanya tidak pernah ada bunuh-bunuhan antar mazhab misalnya. Kalau di Indonesia kan ya. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa kita adalah orang yang melaksanakan salah satu dari 4 mazhab. Salah satu dari 4. Boleh yang satu, boleh yang Hanafi, boleh yang Maliki, boleh yang Syafi'i, boleh yang Hambali. Itu kan perbedaan itu tidak dinafikan. Boleh salah satu. Asalkan bermazhab ya. Nah itu. Ini ajaran moderasi secara tidak langsung. Sehingga kemudian misalnya di pesantren-pesantren itu kalau kita melihat Basul Masail serius, masailnya santri kan sampai gedor-gedor meja misalnya juga ya semangatnya itu tidak pernah sampai akhirnya pukul-pukulan kemudian apalagi karena yang satu pakai Syafi'i yang satu pakai Maliki. Ini jejak-jejak moderasi yang bisa kita temukan di Indonesia sampai sekarang. Lalu kemudian kalau kaitannya dengan radikalisme yang sekarang lagi marak, itu apa yang harus kita lakukan dengan jejak yang ada? Pertama tentu kita melihat bahwa moderasi di Nusantara ini adalah sesuatu yang sejak awal ada, tetapi juga bukan sesuatu yang tidak bisa dihapuskan. Terlebih ketika Bhairawat Tantra itu hadir, maka moderasi hilang, hampir hilang. Sangat keras, kehidupan sangat keras, sangat terkungkung, sangat tertekan, dan sebagainya. Maka bisa dimungkinkan di masa-masa setelah itu, mungkin masa sekarang atau masa yang ada, ketika moderasi ini kalah oleh ekstremisme, oleh radikalisme, yang oleh radikalisme, kemudian menjadi ekstremisme, kemudian menjadi terorisme misalnya, bisa jadi moderasi ini kalah. Maka tentu kita harus melakukan upaya-upaya untuk memperkuat moderasi. Dalam upaya untuk memperkuat moderasi ini, kita harus melihat beberapa hal. Hari ini mungkin kita tidak cukup
berbagai semua hal itu kita lihat. Tapi paling tidak kalau kita melihat misalnya dari tipologi, dari pemikiran dan gerakan itu kita bisa melihat tipologi Islam di Indonesia. Jadi kalau kita melihat secara garis besar tipologi pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia hari ini setelah masuknya kelompok-kelompok transnasional dan sebagainya itu ada 3 kelompok besar. Nah, itu untuk memudahkan sebenarnya istilah ini bisa dibagikan istilahnya. Yang pertama adalah Islam radikal. Ada yang tidak setuju bahwa Islamnya adalah Islam radikal. Istilah ini terlalu mengada-ngada. Oke lah, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ini untuk menandai saja. Ada yang disebut sebagai Islam radikal. Kemudian ada yang disebut sebagai Islam liberal. Kemudian ada yang disebut sebagai Islam moderat. Ini kalau kita melihat dari pemikiran dan gerakan. Dari sisi pemikiran, tentu dari penafsiran keagamaan. Kalau Islam radikal yang disebut sebagai Islam radikal, dari pemikiran mereka di dalam terutama termasuk penafsiran keagamaan mereka. Mereka sangat tekstual. Mereka sangat nakli dan juga sangat harfiah. Jadi mereka menolak yang namanya akli, menolak yang namanya waqi'i terutama di dalam penafsiran ayat. Ayat itu bunyinya seperti apa ya harus dipahami sebagaimana zahir dari ayat. Inti dari mereka seperti itu kurang lebih. Meskipun mereka terdiri dari kelompok-kelompok yang sebenarnya secara intelektual juga orang-orang yang menggunakan akal, tetapi dalam berislam mereka tidak menggunakan itu. Insinyurkah, dokterkah, apa di sisi profesionalnya dia, tapi ketika masuk ke ranah keagamaan, mereka tidak menggunakan logika-logika ini dalam beragama, menggunakan logika-logika ini dalam mengatakan pemahaman terhadap agama. Kemudian di sisi yang bertentangan, kalau yang radikal ini hanya nakli, atau paling tidak nakli heavy lah gitu ya, sangat bergantung pada nakli, maka di sisi yang berseberangan itu adalah kelompok Islam liberal. Jadi kalau di kiri, setelah nanti pakai istilah kiri kanannya yang mana? Kalau yang di kiri itu adalah Islam radikal ini, maka di ujung kanan itu adalah ada Islam liberal yang itu sangat bergantung, sangat menggunakan aklinya, menggunakan akalnya. Nakli nggak terlalu perlu, waqi'i ya dipakai. Jadi mereka menitik beratkan kepada bagaimana rasionalitas itu dalam memahami agama, sehingga menurut orang-orang liberal siapapun misalnya boleh melakukan pemahaman, boleh melakukan penafsiran terhadap ayat, lalu ditafsirkan sesuai dengan konteksnya masing-masing. Jadi termasuk ijtihad pula, dia terbuka atas bebas. Apa-apa boleh pokoknya, tasahul. Kalau Islam radikal tadi adalah tasyadud, sembarang nggak boleh, maka di sisi yang berseberangan itu adalah tasawuf, sembarang boleh. Tapi mereka berlebihan semuanya, tatoruf. Nah, di tengah-tengah itu ada kelompok Islam yang moderat. Kelompok moderat ini adalah mereka yang sadar bahwa inti ajaran Islam itu adalah nakli. Tapi mereka sadar bahwa yang namanya ayat-ayat kauniyah itu adalah juga ayat-ayat dari Allah. Maka akal dan realitas sosial atau wakil itu tidak dipakai. Jadi kalau radikal itu hanya menggunakan akli, kalau liberal itu hanya menggunakan akli dan wakil, maka di moderat itu menggunakan akli dan wakil. Ini yang dipakai oleh Islam moderat. Kalau di dalam bahasanya siapa yang menulis Naql Arabi itu disebutkan bahwa epistemologi ini menurut Al-Jabiri, kalau Islam radikal ini menggunakan
epistemologi Bayani, maka Islam liberal ini lebih menggunakan epistemologi Burhani. Kalau di Islam moderat itu menggunakan epistemologi Bayani, Burhani, dan juga Irfani. Ini 3 kelompok besar Islam ini di Indonesia. Itu hari ini sedang bersaing untuk saling memperkuat diri, Mas. Bersaing untuk memperkuat diri, bersaing untuk eksis yang paling eksis sesuai dengan keyakinannya. Nah, pertama kita melihat Islam radikal secara lebih lanjut. Islam radikal ini dalam diskusi kali ini saya kaitkan dengan radikalisme yang terjadi di Indonesia, tapi lebih pada pola pikiran dan sebagainya. Nah, radikalisme ini menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Ini kelompok Islam mampu menentukan. Tapi kalau kita melihat ke Islam radikal atau radikalisme Islam, itu ada beberapa pendapat. Salah satunya adalah dari Z. Maulani. Ini menunjuk bahwa gerakan Islam menggunakan berbagai bentuk kekerasan dalam perjuangan untuk mendirikan negara Islam. Ujungnya adalah mereka ingin mendirikan negara Islam. Nah, lebih berikutnya adalah radikalisme Islam. Gerakan memiliki ciri radikal. Yang indikatornya adalah memiliki karakter yang keras dan tegas, cenderung tanpa kompromi dalam mencapai agenda-agenda yang berkaitan dengan kelompok muslim tertentu, bahkan dengan pandangan dunia tertentu. Ini sebagai keyakinan mereka. Nah, ciri khas yang lain dari Islam radikal itu adalah bahwa kelompok ini menghayati gerakan itu sebagai kewajiban agama. Jadi mereka tidak melihat ini sebagai salah satu di antara varian dari kebenaran penafsiran agama. Tetapi mereka menganggap bahwa apa yang mereka yakini, apa yang mereka lakukan, gerakan yang mereka susun, itu yang benar dan itu adalah kewajiban agama. Dan jika ada yang tidak melakukan, maka itu melawan agama. Sehingga maka seringkali kita melihat bahwa ketika ada kelompok atau orang yang mengkritik mereka, baik mengkritik personal atau mengkritik kelompok, mereka selalu memangkasnya dengan mengatakan Anda kafir. Ini seperti itu. Karena melawan dia itu dia anggap sebagai melawan agama. Jadi dia merasa dengan dia memakai keyakinan itu, maka dia merasa sebagai wakil. Nah ini, taat kepada dia atau taat kepada pemimpin mereka itu dianggap taatan kepada Tuhan. Melawan mereka berarti sama dengan melawan. Dia merasa sebagai sekutunya Tuhan lah. Celakanya, ideologi radikalisme agama ini menganggap sebagai satu-satunya kebenaran tunggal. Tidak boleh ada tafsir agama yang lain. Sudah kondisinya mereka itu nakli saja, yang nakli sangat terbatas, hanya melihat teks sesuai dengan pemahaman mereka, tidak melihat konteks, karena muncul misalnya ayat tidak dilakukan. Nah, mereka pun juga menganggap bahwa satu-satunya kebenaran itu adalah kebenaran mereka. Sehingga orang melihat, para ahli melihat bahwa sangat mudah untuk melihat atau menilai ciri-ciri dari kelompok Islam radikal ini. Di antaranya adalah yang mencolok dan sangat mudah dilihat itu adalah mereka itu memiliki pandangan yang sempit terhadap keagamaan. Pandangannya sempit, tidak luas, tidak bijaksana.
Kemudian mereka selalu fundamental, selalu ingin mendirikan negara agama. Tanpa ada sebuah negara agama, tidak mungkin Islam itu bisa mendapat ridho Allah dan sebagainya. Intinya selalu ingin mendirikan negara. Kemudian mereka eksklusif. Mereka tidak inklusif, tidak terbuka dengan kelompok yang lain. Keras, tidak mau mendengarkan pandangan orang lain. Kemudian meskipun tidak ingin mendengarkan pandangan orang lain, tapi mereka sangat gampang untuk mengoreksi paham orang lain. Selalu ingin mengoreksi orang lain. Nah, radikalisme ini sebenarnya belum lama masuk ke Indonesia. Hanya baru beberapa puluh tahun. Terutama sejak reformasi yang terbuka itu. Tapi ini kemudian memiliki momentum ketika radikalisme ini masuk melalui media-media yang bisa diakses oleh banyak orang, dan kemudian karena mereka cirinya adalah gabrak, maka kemudian sangat mudah untuk diterima oleh orang-orang yang sedang sah, oleh orang sedang sumpah dan sebagainya. Yang kebetulan misalnya ini kemudian berada di wilayah-wilayah yang kurang kuat atas agamanya, misalnya dari kiai, tidak ada kiai kuatnya dan sebagainya. Kemudian di ruang sosial bebas, misalnya media sosial yang tidak ada rambu-rambunya. Ini adalah ladang-ladang subur dari radikalisme. Kemudian selain radikalisme, kelompok berikutnya adalah liberalisme. Islam liberal ini paling gampang kita sebut sebagai kelompok Islam yang bebas, yang tidak harus memahami ajaran Islam secara tekstual, Islam yang toleran terhadap non-Islam, yang pola pikir terbuka dan luas mengikuti pengajaran Islam, Islam yang tidak mau disusahkan oleh tradisi ortodoks. Kelihatannya bagus. Tapi nah, di dalam penafsirannya mereka seringkali bahwa setiap individu dapat melakukan penafsiran sendiri. Ini kan kemudian menjadi persoalan. Karena bagi mereka melakukan penafsiran tidak memerlukan syarat, tidak mengenal batasan, siapapun tidak melakukan hal tersebut. Sehingga ijtihad itu merupakan suatu keharusan bagi mereka karena akan mengalami perkembangan sesuai kebutuhan zaman. Baik radikal maupun liberal ini sama-sama ekstrim kanan maupun ekstrim. Di tengah-tengahnya itu ada Islam moderat. Moderasi itu dalam definisi kebahasaannya itu, kalau di dalam bahasa Indonesia itu moderasi, kalau Inggris moderation, kalau Latin moderatio, kalau Arab wasatiyah. Nah, cuman belakangan ini kalau kita lihat konsep Islam moderat ini banyak mendapat serang, baik karena tidak paham atau pura-pura tidak paham, sehingga kemudian istilah ini sering disalahpahami, dianggap bahwa moderat itu tidak sungguh-sungguh dalam beragama, dianggap sebagai kompromi keyakinan dengan agama lain, dianggap bahwa seorang moderat dianggap tidak kafah di dalam beragama. Padahal kalau kita lihat, kalau kita mau cermati, Islam moderat itu disebutkan di dalam Al-Quran bahwa kita itu harus menjadi orang yang umatan wasaton di Al-Baqarah 143. Karena umat yang seperti ini yang dapat mampu menjadi saksi kebenaran bagi manusia lain. Umatan wasaton ini umat yang selalu menjaga keseimbangan, tidak terjerumus ke ekstremis kiri ataupun kanan, tidak terdorong kepada tindakan-tindakan kekerasan. Paradigma Islam wasatiyah inilah yang mestinya itu menjadi corak paham keagamaan di Indonesia, karena tidak kiri maupun kanan. Di dalam Islam wasatiyah ini ada beberapa kunci, kata kunci, ada beberapa istilah kunci atau pemikiran utama di dalam Islam wasatiyah ini, yaitu keislaman yang mengambil jalan tawasud, yang seimbang, tawazun, lurus dan tegas atau i'tidal. Kemudian toleransi atau tasamuh,
kemudian juga egaliter atau musawah, kemudian mengedepankan musyawarah atau syuro, kemudian berjiwa reformasi atau islah, yang mendahulukan prioritas atau aulawiyah, kemudian juga dinamis dan inovatif atau tatawuriyah, kemudian berpikir metodologis atau manhajiyah. Jadi menyeimbangkan toleran, egaliter. Ini adalah sikap-sikap yang memang bagi sebagian kalangan itu kurang sip karena apalagi misalnya di kalangan muda disuruh seimbang itu mereka yang penting brok. Nah misalnya begitu. Itulah kenapa harus ada upaya-upaya ekstra. Ada upaya-upaya ekstra bagi kita di dalam menjaga bagaimana agar Islam wasatiyah ini bisa berkembang dengan baik di kalangan masyarakat. Yang sumpek misalnya, masyarakat yang sumpek entah itu karena miskin atau entah karena situasi pandemi, entah apa, itu biasanya pengennya serba ekstrim karena sudah capek misalnya dengan kemiskinan, pengen yang cepat lebih dan sebagainya lah, kira-kira seperti itu. Nah, maka kita harus mengingat kembali bahwa untuk berdakwah di kalangan mereka tidak cukup hanya untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran, tapi juga perlu untuk mencermati dan melihat kebutuhan-kebutuhan mereka agar dakwah kita bisa. Ada berbagai strategi yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah kita mulai untuk melihat dari kebutuhan dasar mereka. Misalnya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Berbagai organisasi sudah mulai menyadari. Misalnya NU, Muhammadiyah. Dari sisi ekonomi sudah mulai ada penguatan ekonomi terhadap masyarakat melalui lembaga-lembaga zakat yang mereka miliki, dan pendidikan juga ada penguatan. Kemudian perlu ada sentuhan kepada dimensi batin, seni, tradisi, budaya. Para pendakwah harus masuk ke situ. Bukan harus menjadi seniman, tidak harus menjadi seorang ahli tradisi, tidak seorang yang harus jadi budayawan, tetapi harus melek seni, melek tradisi, melek budaya. Nah, kira-kira begitu. Sehingga kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, itu tidak hanya melihat bahwa bukan batok, males, arah-arah, tapi kita bisa masuk ke ruang-ruang lain. Kemudian memenuhi kebutuhan rohani, spiritualitas. Kenapa banyak kelompok-kelompok, banyak orang bisa masuk, bisa terserap, bisa terjerumus ke dalam radikalisme? Karena mereka diiming-imingi oleh spiritualitas tinggi. Artinya begini, kalau Anda ikut kelompok kami itu sangat-sangat cinta kepada, sangat-sangat cinta kepada ajaran-ajaran Islam. Tunjukkan dengan mereka memakai pakaian yang berukut-ukut, pakai hijab yang mereka sebut sebagai hijab itu dan sebagainya. Itu sebenarnya hasil pembacaan mereka terhadap kondisi psikologi masyarakat yang haus akan spiritualitas. Nah, semestinya kita juga tidak abai terhadap spiritualitas. Spiritualitas bukan hanya spiritualitas ritual, tapi spiritualitas yang lebih dari sisi itu. Kemudian memasuki ruang-ruang humanis populer, penyuluh agama misalnya, itu saya kira perlu untuk bersinergi dengan kelompok filantropis atau siapapun lah yang mengajak, yang bergerak, itu harus menunjukkan sisi filantropis, karena ini sangat menyentuh biasanya untuk masyarakat itu, ini orang baik, ini kelompok baik dan sebagainya. Ini kemasannya kadang-kala kalah dengan. Kemudian tanggap bencana, kemudian masuk ke
ranah-ranah populer lain, misalnya ranah-ranah hobi, misalnya klub-klub kendaraan, klub itu seringkali terabaikan. Tidak terpikirkan bahwa yang seperti itu bisa mengkondisikan seseorang untuk menjadi radikal atau tidak radikal. Padahal ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa awalnya seseorang itu masuk ke dalam kelompok hobi, kemudian sedikit-sedikit mereka mempengaruhi mereka, misalnya dengan membuat grup WhatsApp, membuat grup Telegram dan sebagainya, diundang, kemudian karena kesamaan hobi, kemudian diajak ngobrol-ngobrol tentang agama, akhirnya mereka terbawa ke dalam ajaran yang sifatnya radikal. Termasuk di dunia-dunia hiburan. Tentu bukan dunia hiburan malam, tapi sesuatu hal yang bersifat menghibur. Yang lagi populer itu apa? Kemudian yang perlu kita lakukan berikutnya adalah merangkul. Banyak sebenarnya stakeholder yang sangat menentang radikalisme agama, sangat menentang, berjalan dengan agendanya sendiri, berjalan dengan cara berpikirnya sendiri, berjalan dengan jadwal-jadwalnya sendiri. Ini mungkin ke depan ini kita perlu lebih untuk merapatkan barisan. Bagaimana misalnya di dalam negara itu punya namanya kantor kementerian itu berdakwah itu hampir tidak pernah misalnya bergandeng tangan membuat program bersama atau kegiatan bersama dengan dinas sosial misalnya, sosial. Sehingga orang melihatnya ini hanya urusan ekonomi, urusan agama. Saya membayangkan ketika kelompok keberagaman berdebat, entahkah itu ormas, entahkah itu misalnya penyuluh, itu ketika dia bergandeng tangan dengan kelompok yang memperhatikan soal ekonomi, kelompok yang memberikan kebutuhan ekonomi, itu pasti cara pandang dari masyarakat akan berbeda. Mereka setidaknya akan berpikir, oh iya, yang banyak memberikan bantuan, yang banyak memberikan solusi terhadap kondisi-kondisi kesusahan mereka itu adalah kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok yang moderat ini. Nah, seperti itu. Kemudian di sisi lain kita juga harus mengamankan ruang gerak yang bernama regulasi. Jadi harus ada kesadaran untuk selalu memantau regulasi-regulasi yang ada yang dikeluarkan negara, sehingga ketika terjadi hal itu yang merugikan, maka segera kita bisa berbuat, bisa segera untuk melakukan intervensi agar ini tidak mengganggu moderasi di dalam beragama. Dan juga mengamankan ruang gerak itu yang terakhir misalnya pertahanan keamanan rakyat semesta, misalnya banser. Kalau banser di kokam, nah banser kokam kuat itu melihat banyak banser sering baris, kokam sering baris, itu saya kira kelompok radikal itu juga mikir, juga ngeber, juga penting yang seperti itu. Apalagi kalau kayak banser kayak kokam ini meskipun kelihatan ganas, beringas, bisa satu komando. Sampai sekarang misalnya kan belum pernah ada ceritanya banser berontak, misalnya kokam berontak, nggak ada. Ini di satu sisi juga akan bisa memberikan efek fear kepada kelompok. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Saya kembalikan kepada Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah kita ikuti paparan tentang pengetahuan radikalisme yang selama ini terjadi, bahwa ternyata radikalisme dan liberal itu sama-sama ekstrim. Tengah-tengahnya ada Islam moderat atau Islam wasatiyah.
Islam wasatiyah ini yang kita tawarkan, yang ditawarkan menjadi solusi bagi bangsa kita. Islam wasatiyah menawarkan solusi dengan ciri-cirinya, yaitu Islam yang dengan komitmen kebangsaannya, Islam yang dengan toleransinya, Islam yang dengan anti kekerasannya, dan akomodatif terhadap kebutuhan lokal. Barangkali ada yang bertanya, ditanyakan kepada narasumber Bapak Agus Rahman. Monggo dibuka sesi pertanyaan 3 orang. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfanuddin Fatoni, penyuluh agama Islam non PNS Kecamatan Brebes, mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana terkait dengan maraknya gerakan N11 atau NII yang saat ini mengancam. Yang saya tanyakan bahwasanya pengaruh radikalisme saat ini menyasar ke tingkat dasar atau anak-anak SMP maupun anak SMA. Yang perlu saya tanyakan, kira-kira apa kiat maupun trik yang sangat efektif untuk membendung radikalisme yang mengancam keberadaan anak-anak sekolah di tingkat SD, SMP maupun SMA. Terima kasih. Ya, siap. Apa trik? Ya, Pak Miftah, monggo. Laleh untuk melarat dengan cepat kayak instan. Yang saya tanyakan, apakah termasuk orang yang memuja Nyi Blorong atau Nyi Roh Kidul pengen dengan ekstrim, akhirnya melebarkan aneh sebagai tunggal. Ini masuk radikalisme atau masuk ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Pertanyaan ketiga, monggo dibuka. Ada pertanyaan lain? Monggo, barangkali ada yang ditanyakan lagi, ada yang bertanya lagi. Atau cukup ini 2 orang bertanya? Ada Pak Irfan dari penyuluh radikalisme, kalau tidak salah Brebes ini. Bertanya kepada moderator, pada pemateri. Beliau menanyakan tentang maraknya gerakan NII atau N11 yang sekarang lagi marak lagi di Indonesia. Bahkan pengaruh radikalnya sampai ke sekolahan dasar, SMP, SMA. Yang ditanyakan beliau adalah apa triknya untuk mencegah maraknya gerakan radikalisme yang dibawa oleh NII tersebut. Yang nomor 2 adalah dari Pak Miftah. Pak Munir, radikalisme dari ngetos, apa orang yang di pesugihan, apa orang yang mengorbankan anaknya di pesugihan-pesugihan, itu termasuk juga dinamakan radikalisme dalam beragama. Monggo Pak Agus barangkali bisa dijabarkan. Terima kasih. Pertama mengenai NII ya. Itu sih. Maaf, kita putus terkait dengan NII. Penanya NII yang hari ini mohon maaf kita tadi punya bilang
yang menyerang di anak-anak muda hari ini masuk sekolah, bukan hanya ini, tapi berbagai pemikiran-pemikiran yang bersifat radikal yang memang tujuannya untuk menghadirkan negara Islam di Indonesia. Hari ini bahkan tidak terlalu jelas apakah itu NII atau bukan. Ini negara Islam di Indonesia. Tapi ini bukan sesuatu NII sama dengan NII-nya. Maaf itu tadi. Bukan sesuatu yang sama dengan NII-nya Kartosuwiryo, tetapi pemikiran-pemikiran yang disebarluaskan oleh kelompok-kelompok yang terkait dengan ekstremisme global. Yang ini mereka memang memiliki kemampuan untuk menyebarluaskan pemikirannya, terutama di media-media sosial, di media teknologi. Nah, ya. Celakanya, itu kan ya. Yang paling banyak memanfaatkan, yang paling banyak mengakses media sosial ini adalah anak-anak muda, tingkat SMA. Sementara kelompok radikal ini kelompok radikal ini, mereka ternyata banyak yang adalah anak-anak muda jenius yang mereka sangat paham teknologi, yang mereka sudah lebih dulu melangkah untuk menguasai sektor-sektor media informasi yang terutama bersifat media sosial tidak berbayar tinggi, berplatform macam-macam, yang itu kemudian cara untuk menghadapinya. Cara untuk menghadapinya tentu salah satunya adalah di medan yang sama, memberikan pemahaman-pemahaman kepada generasi muda itu di ruang mereka. Ya kita pahami dulu. Artinya apa? Artinya adalah bahwa salah satu penelitiannya Facebook itu menyatakan bahwa media sosial itu salah satu tempat di mana orang mencari jati diri, ini terutama anak muda. Kemudian tempat untuk berbagi kesamaan hobi, kesamaan pemikiran dan sebagainya. Nah, maka kita harus masuk ke situ, harus masuk ke dunia media sosial. Maka kenapa kemudian misalnya berbagai organisasi juga di negara ya, penyuluh misalnya, itu kenapa mewajibkan untuk berdakwah di media sosial. Ini juga karena ada kesadaran ke arah bahwa kelompok-kelompok muda itu mereka lebih banyak berinteraksi, sehari bisa 7 jam, bisa 8 jam berinteraksi di media sosial. Kemudian selebihnya di dunia nyata itu pun pasti sebagian untuk tidur, sebagian untuk sekolah, sehingga untuk interaksi sosial yang non belajar, yang non tidur dan kebutuhan pokok lainnya itu sangat kecil. Maka ruang di media sosial ini yang harus direbut, dikuasai oleh para pendakwah Islam moderat. Cuman dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa di dunia media sosial ini sampai hari ini masih dikuasai oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi atau paling tidak setuju dengan cara-cara pemikiran radikal. Masuk ke dunia media sosial bukan hanya sekedar nampang, tapi juga harus memiliki trik-trik khusus, memiliki trik-trik tertentu agar menarik. Maka harus ada memang kecerdasan untuk bisa masuk ke dalam alam pikiran. Misalnya begini, riset menunjukkan bahwa ketertarikan seseorang untuk mendengarkan, untuk melihat, untuk generasi milenial ini adalah tidak lebih dari
5 menit, hanya sekitar 3 menit, karena saking banyaknya yang ingin dilihat. Itulah kenapa platform-platform seperti Instagram, seperti TikTok, itu kan membatasi konten itu diunggah itu dalam batas waktu sedikit. Itu karena tingkat ketertarikan sangat kecil, sangat pendek waktu. Nah, di sini perlu kecerdasan dari penyuluh misalnya untuk bisa memberikan dakwah, bisa memberikan pencerahan-pencerahan agama itu dalam waktu yang sesingkat itu tapi menarik. Nah, ini salah satu caranya. Kemudian tentu kalau memungkinkan itu masuk ke sekolah-sekolah, masuk ke kampus-kampus untuk memberikan pendekatan. Nah, ini semestinya tidak terlalu sulit kalau misalnya Kemenak bekerjasama dengan Dikbud ya, kantor Kemenak Nganjuk misalnya dengan orang Nganjuk untuk kemudian bersinergi juga dengan ormas-ormas yang memiliki banyak dakwah, NU misalnya, sama-sama masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman-pemahaman keagamaan, termasuk juga di masjid-masjidnya badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah atau ke kantor-kantor. Karena ruang-ruang itu, sekolah-sekolah yang ada masjidnya, seringkali kecolongan. Khotibnya adalah orang dari kelompok yang terafiliasi dengan radikalisme. Di BUMN, BUMD juga. Ini beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kemudian pertanyaan kedua tentang pesugihan. Ini apakah termasuk ini orang yang melakukan pesugihan ini sepertinya bukan orang beragama. Ya kalau ditanya apakah ini radikalisme beragama, apalagi Islam, ya tentu ini tidak termasuk dalam itu. Karena tidak pernah ada di dalam ajaran Islam, berarti yang paling ngawur pun yang kemudian untuk menyuruh untuk orang mengorbankan anaknya misalnya. Ini kan sesuatu yang bahkan di ajaran yang paling moderat pun atau yang paling radikal pun, apalagi pesugihan itu orang paling radikal pun juga menolaknya. Perlu kita garis bawahi bahwa radikalisme atas nama agama, mereka melakukan kekerasan atas nama agama, atas keyakinannya bahwa yang dia lakukan itu adalah untuk kebenaran agama. Itu radikalisme agama. Islam radikal itu orang yang berislam yang menurut dia pemahaman dia terhadap keyakinan keislaman tertentu itulah yang paling benar, itu adalah yang diridhoi Allah, itulah yang dikehendaki Allah, dan dengan itu dia sangat berusaha untuk menegakkannya. Orang yang tidak seperti itu adalah kafir. Kalau kita bandingkan dengan urusan pesugihan, ini kan urusannya tidak dengan Tuhan. Ini adalah kalau dari sisi kriminalitas ya kriminal, kalau dari sisi keyakinan, ini ya bahkan keyakinannya pun bukan keyakinan yang. Jadi tidak dalam konteks radikalisme beragama ini, tapi tindakannya memang tindakan kejam, tindakan sadis kan gitu ya. Tapi itu di luar dari ranah Islam radikalkah, Islam liberalkah, Islam wasatiyah. Ini di luar ketiganya. Sesuatu yang tidak benar menurut siapapun. Saya kira itu. Baik. Ini saya bacakan dari Bapak Abdullah Haris, Pak kita. Beliau menuliskan, menurut Pak Din Samsudin, radikal sendiri punya arti positif, yaitu akar. Dalam beragama harus radikal atau berpegang pada akar. Pada prinsip, begitu pula dalam bernegara harus radikal, berpegang pada dasar negara. Namun dalam konteks pandangan negatif, terutama politik, mereka yang radikal justru yang ingin mengganti dasar negara.
Ketika ada sekelompok warga negara ingin menggantikan Pancasila, itu radikal politik. Kalau ekstremisme yang memaksakan paham agamanya kepada saudara seagama, itu adalah bentuk radikal keagamaan. Begitu kata Pak Din Samsudin. Monggo ditanggapi. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kurang terlalu jelas, mungkin ada yang tercatat. Intinya menurut Pak Den Samsudin yang saya tangkap di sini adalah berpegang pada prinsip. Radikal itu berpegang pada prinsip itu. Namun dalam konteks pandangan negatif, terutama politik, mereka yang radikal justru yang ingin mengganti negara, dasar negara. Ketika ada sekelompok warga negara ingin menggantikan Pancasila, itu radikal politik. Kalau ekstrim yang memaksakan paham agamanya kepada saudara seagama, itu adalah bentuk radikal keagamaan. Monggo ditanggapi. Jadi minta tanggapan dari Bapak Imam Muslim. Monggo kalau sudah jelas bahwa dari Pak Din Samsudin, jika ingin mengganti negara itu berarti orang tersebut adalah radikal negara karena ingin mengganti tonggak cagak negara. Kalau ingin menggantikan yang agama tadi, jika ingin menggantikan memaksakan paham, nah itu adalah radikal agama. Monggo ditanggapi. Memang Samsudin pernah memberikan pemikiran semacam itu. Salah satu varian pemikiran lah kita menanggapi maraknya radikalisme, maraknya diskursus tentang radikalisme, dan beliau memberikan batas. Cuman kemudian yang disampaikan oleh Pak Din Samsudin itu tentu ada versi-versi yang lain dari intelektual yang lain, termasuk juga dari ormas-ormas, termasuk juga dari misalnya MUI, dari NU, kemudian bahkan dari UNAD, hingga radikalisme itu memang, bahkan kalau orang seperti Rocky Gerung itu melihat bahwa radikalisme itu harus dilakukan, ya, karena dia melihatnya dari segi filsafat. Anak-anak muda kampus, semester 5 biasanya suka radikal karena radikalisnya belajar filsafat. Dalam filsafat itu orang berpikir radikal, terus mendalam dan sebagainya. Cuman dalam konteks ini memang radikalisme ini lebih sering dipakai untuk konteks bernegaraan, konteks kemasyarakatan, dan konteks keagamaan. Sehingga dalam ruang ini kalau kita berbicara tentang radikalisme, itu biasanya adalah hal-hal yang bersifat kekerasan, pemaksaan, itu biasanya dalam konteks politik, sosial, kemasyarakatan maupun agama. Sebenarnya tidak masalah ketika radikalisme ini digunakan dalam konteks sehingga bisa dibilang bahwa sebagai sebuah istilah, sebenarnya radikalisme ini tidak bisa dibiarkan berdiri untuk lebih memberikan kemudahan pemahaman. Jadi konsep ketika kita mengatakan radikalisme itu akan lebih mudah dipahami orang ketika sebagai radikalisme agama, radikalisme
Oke, oke. Nah, misalnya orang akan radikalisme. Orang yang berfilsafat secara radikal, misalnya, mungkin tidak akan membahayakan. Tapi orang yang melakukan penafsiran keagamaan dengan cara-cara yang teridentifikasi sebagai sebuah cara penafsiran dan sebuah cara gerakan yang radikal, maka itu yang kemudian salah yang harus diselesaikan. Seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa batasan ini ya, batasan yang kita pakai hari ini untuk memberikan penanda kepada radikalisme Islam adalah mereka yang melakukan tasyadud secara taruh, karena mereka hanya menggunakan dalil-dalil nakli di dalam pemahaman keagamannya, menolak akli, dalil-dalil akli dan dalil-dalil akli. Itu yang dalam konteks hari ini terus sebagai kelompok Islam radikal. Ciri-cirinya adalah orang-orang yang eksklusif, orang-orang yang keras. Biasanya mereka mengatakan asyidda walal kufar tapi halo, Lanjut. tapi memahami secara kurang pas pengertian ayat itu, karena mereka tidak menggunakan sebab nuzul, tidak menggunakan pendapat-pendapat sahabat yang juga memberikan pemahaman terhadap ayat tersebut, sehingga menurut mereka bainahum itu ya yang sepemikiran dengan mereka, yang tidak sepemikiran dengan mereka itu harus asyidda dan kemudian dianggap kufar. Nah, ini masalahnya seperti itu. Kemudian kelompok-kelompok yang berpikirnya secara radikal dalam keberagamaan ini, yang teridentifikasi sebagai kelompok radikal, ini hampir selalu ingin mendirikan negara. Kelompok-kelompok yang dulu disebut sebagai kelompok fundamentalis, gitu kan. Kemudian ada pilih yang lain, misalnya ingin mengkoreksi selalu, saja ingin mengkoreksi kelompok lain, tapi tidak mau dikoreksi. Nah, jadi kalau misalnya Pak Dinamuddin mengeluarkan pernyataan bahwa ada perbedaan radikalisme politik dengan radikalisme agama, yang itu mungkin tujuannya adalah untuk memberikan pembedaan bahwa orang yang berpikir sebagai orang radikal politik belum tentu radikal secara keagamaan, barangkali seperti itu. Nah, itu sah-sah saja hak beliaunya. Tetapi seringkali radikalisme politik itu kalau dikaitkan dengan agama itu biasanya nyambung. Meskipun ada sebagian menyatakan tidak nyambung, tapi seringkali adalah nyambung. Bahwa orang yang berpikiran radikal secara keagamaan itu secara politiknya juga seperti itu. Meskipun ya memang tidak selalu orang-orang yang radikal secara politik itu secara keberagaman juga radikal. Karena terkadang orang yang radikal secara politik itu nggak beragama, katakanlah begitu. Kelompok-kelompok radikal anarko-sindikalis, misalnya. Kelompok-kelompok anarko itu mereka tidak beragama, mereka justru malah lebih dekat kepada komunis, lebih dekat kepada anarki, model pemikirannya Bakunin misalnya. Jadi memang tidak selalu orang yang radikal secara politik itu adalah radikal secara agama, tapi bisa jadi malah justru tidak beragama. Nah, gitu. Meskipun mungkin tidak di Indonesia ya, Indonesia paling tidak secara KTP itu kan mengakui agama ya. Tetapi kenyataannya seperti itu. Sehingga kalau Indonesia itu negara yang mayoritas itu adalah Muslim, maka hampir tidak bisa dibedakan antara radikalisme politik dengan radikalisme agama. Hampir selalu satu. Kurang lebih seperti itu. Baik,
Saya sulit untuk menyimpulkannya karena terlalu panjang dan banyaknya ilmu yang didapat di webinar sore ini, tapi yang saya garis bawahi sedikit adalah bahwa tindakan radikalisme ternyata bersumber dari manusia, bukan dari agama. Dan diharamkan di agama apapun, termasuk agama Islam. Apapun yang namanya kekerasan di agama Islam sangat diharamkan. Begitu juga di agama lain, tidak akan ada yang mengajarkan kekerasan. Di Indonesia, Islam dinilai sebagai agama yang bisa menjunjung tinggi kebersamaan, kerukunan, dan saling menghormati antar agama lain. Tidak ada kekerasan dalam Islam. Para peserta webinar yang saya hormati, segala macam bentuk kekerasan yang menggunakan kedok agama harus diperangi, harus dihentikan. Karena dapat membawa dampak buruk dalam kehidupan ini, di dalam masyarakat dan juga negara. Dalam Undang-Undang 1945 dicontohkan di dalam pembukaannya, dicatat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi, kekerasan yang membawa nama-nama agama harus diperangi secara bersama-sama. Karena di agama kita, Islam, tidak pernah diajarkan untuk melakukan kekerasan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Banyak khilaf, banyak salah. Apabila ada kesalahan, kami mohon dimaafkan. Juga dari narasumber berpesan apabila ada kekurangan, khilafan juga mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampun.